Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ij'al wa awsi wa taqabbal shawaban wa qur'anil azim wa ma halana min la ilaha illallah wa ma sabbahna subhanallah bihamdi wa ma astaghfarna wa ma sallana ala nabiyyina sallallahu alaihi wasallam fi hadzal majlisil mubarak. Hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan taqabbalah nuqaddimuha wa nudiha ila rabbi sayyidina wa syafi'ina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Tsumma ila rusula Ahmad Isa Muhajir wa usuli wa qurihi sama amai sadatina wa qudwatina pakil muqaddam ila alai sadatina Ali Ba'alawi wa usulihi wa qurihi ya Allah ta'ala ya karim marhum. Tsumma ila arwahil liman ijtamana guna bisababihim idanillahumma sawaba dzalika minna salat la baina yadayhim lam yaballahu minan wa asqallahu minan mastur Allahu minan wa bika kalam minan wa najatallahu minan Allahumma fir lahum warhamhum wa afihim wa afwanhum wa walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa atil muslimina kafatan amma wa ila arwahi auliyaika ya Allah ustadina ya Allah li arwahi ahlina ya Allah wa li arwahil mu'minin wa mu'minat wa li arwahil muslimin wa muslimat wa sa'is ila ruhi almarhum Haji Nur Jansah bin Haji Jafandullah wa Pipin Yusmina binti Haji Bahransah. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wat thayyibata wa syabal jannata ahlil kubur. Allahumma ja'alna qabrahum nutil jinan wa la taj'alna qabrahum nutil niran wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Wannallaha yaqduna baduriyatina ajmail muslimul muslimat minal bala wal masaib wal amrad wal auja wal asqam wal alam wal afat wal ahad wa corona wa covid-19 wa kullu fitnah wal munafikin wa minal zalimin wa busin wa dayyir minal jinni wal insi ajman nisu wa anallahu jukunna wa duritina asmail muslimin muslimat arzaqan thayyibah hisir maknawiyah zahiriyah atau batiniyah bijahi khairil bariyah wala hadiniyah ilan nabiyyi sinna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil adidil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah asli kitab Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani dan Syekh Ibnu Athaillah kita mendapatkan berkah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bertambah ma'rifah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diperbanyak Allah nikmat rezeki kepada kita, keluarga kita, handai taulan kita, kerabat kita dan keturunan-keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Ibnu Athaillah, man lam yuqbil alallahi bimulatafatil ihsan kuyyida ilaihi bisalasil imtihan. Terjemah bebasnya, man lam yuqbil, barang siapa yang tidak diterima atau tidak mendekati Allah. Allahi mendekati kepada Allah, bimulatafatil ihsan, dengan menyadari pemberian kebaikan-kebaikan Allah terhadap dirinya. Siapa yang tidak itu quyida ilaihi, maka dikaitkanlah ia, dijeratlah ia dengan bisalasil imtihan, datangnya bertubi-tubi ujian, musibah demi musibah. Bahasa awamnya begini, barang siapa yang tidak diterima Allah dikarenakan dirinya tidak menyadari pemberian-pemberian Allah pada dirinya, maka diberikan Allah kepadanya ujian demi ujian, cobaan demi cobaan, kesusahan demi kesusahan, yang disebut oleh orang umum datangnya bertubi-tubi. Bahasa kawas, tadi bahasa awam, bahasa kawas. Barang siapa yang tidak mendekati Allah, tidak mau mendekati dirinya kepada Allah dengan melihat, mendekati itu dengan cara melihat pemberian-pemberian Allah terhadap dirinya. Selama ini apa saja dia tidak melihat-lihat itu, dia tidak mau mendekati Allah dengan cara itu, maka Allah akan datangkan, Allah akan jerat kepadanya, dikaitkan Allah terus-menerus hidupnya dengan musibah demi musibah. Ini relevan di dalam Al-Quran juga disebut innama tusibahum bi ba'di dzunubihim. Musibah itu sebahagiannya didatangkan kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Orang yang tidak mau mendekati kepada Allah, orang itu berdosa. Orang yang tidak mau mendekati Allah berarti dia tidak mau melihat pemberian-pemberian Allah terhadap dirinya dan di sekelilingnya. Bumi, alam semesta diberikan Allah kepada dirinya. Dia tidak pernah melihat itu sebagai pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia melihat sekali-sekali saja, hanya sekedar ucapan alhamdulillah, lalu dia tidak lagi ingat tentang pemberian-pemberian Allah kepadanya. Maka pantaslah orang itu terus-menerus musibah terjadi pada diri.
ujian. Nah ini nasihat saya, alhamdulillah, relevan dengan Al-Quran. Artinya apa? Kalau orang sering musibah demi musibah terus terjadi pada dirinya, tanggaplah. Ujian berat terus pada diri, tanggaplah ada dosa yang terkubur di dalam diri yang dia lupakan. Dosanya berendam. Bikin begini misalnya, dosa itu kan kalau istilah dosa, dosa itu ada dosa fisik. Dosa fisik itu misalnya minum minuman keras itu dosa fisik. Tidak sholat itu dosa fisik kan? Iyalah. Durhaka kepada ibu bapak itu dosa fisik. Ada lagi non fisik. Dosa non fisik, riya, takabur, ujub, itu dosa. Sudah amal tidak diterima, dosa lagi. Bukan sekadar amal tidak diterima, tapi dosa malah. Misalnya bersedekah untuk riya, maka bukan hanya masalah tidak diterima, tapi juga dosa. Dosanya non fisik, dosanya batin. Dosa yang berterus-terusan itu apa? Contoh lagi adalah di dalam jiwanya dia tidak minuman keras, yang ketiga, dosa yang ketiga. Dia tidak minuman keras, tapi dia ingat pernah minuman keras, tapi dia bangga dia pernah minum minuman keras. Nah, itu dosa juga, dosa batin juga namanya. Masih bangga dengan kemaksiatan. Dulu saya, siapa yang tidak tahu dengan saya? Oh hebat, saya tertawa. Siapa di kampung tuh yang tidak tahu dengan aku-akunya adalah pemabuk? Bangga dengan pemabuk, meskipun dia sekarang tidak lagi mabuk. Maka itu adalah dosa pada saya. Keadaan-keadaan itulah yang membentang dalam diri kita sehingga musibah itu terus-menerus datang. Jangankan mau naik kelas untuk dekat kepada Allah, kita saja masih sibuk dengan musibah demi musibah yang datang. Kalau orang awam melihat musibah yang sudah musibah ini terima aja, sudah kita sabar, kita itu orang awam. Orang kawas memperhatikan musibahnya ada apa nih? Boleh jadi ini ada dosa yang terkubur pada diriku. Nah, dosa terkubur, langsung dia merenung muhasabah tentang dirinya. Kultu, kata Syekh Ajibah dalam Iqatul Imam, dalam Iqatul, kita langsung sarah sini lah. Qad kasyamallah ta'ala ibadahu salah satu aqsamin. Ada 3 golongan. Dari 3 golongan ini satu saja yang kita bahas, 2 tidak perlu dibahas kata beliau. Golongan pertama yang disebut dengan ahlus simal, golongan kiri yang nanti di akhirat dikasih catatan kitab, catatan hariannya, catatan autobiografinya, di akhirat melewati jalur kiri. Ini pasti calon api neraka. Wa ahlul yamin, kemudian ada lagi orang yang dikasih kitab dari sebelah kanan, untung-untungan, bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Wasabiqun, dan orang-orang sabiqun, orang-orang terdahulu. Amma ahlu simat, adapun golongan yang dari kiri, fala kalam alaihi, tidak perlu kita bicarakan. Isla iqbal lahum Allahi aslan, karena mereka itu pasti sudah masuk dalam api neraka, tidak usah dibicarakan. Orang non-Islam itu pasti tidak usah dibicarakan lagi, sudah ngapain? Nyala, orang ahli maksiat itu tidak perlu dibicarakan lagi. Yang kedua, wasani. Amal ahlul yamin, adapun ahli golongan kanan, palahum iqbal biwajhi ma lakum la khususiyati lahum li'annahum qana'u bidhahiri syariat. Golongan kanan ialah golongan yang mencukupkan dirinya pada menahan dirinya pada johir-johir syariat saja. Nah, pada johir-johir syariat.
walam yartafatu ila suluki tarikatin wala hakikatin. Yang golongan ini tidak mau masuk kepada tarekat maupun suluk kepada Allah, yaitu melakukan tawajuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini orang Islam nih. Nah ulun tadi ingat mah ulun hormati dulu nah Habib Ali Al-Hafsi yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan yang panjang umur, sehat, banyak rezeki dan bertambah terus kenikmatan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati Habib Faisal Al-Kaf, yang beliau yang pada malam ini meskipun hujan deras datang alhamdulillah bersama Habib Sholib As-Sahab. Nah As-Sahab ini dari Hadramaut, maka pakai kacamata ini sini nah. Bukan makin tua tapi makin muda beliau. Nah, ini bahaya, ini makin muda nih. Bisa rabah nih anak. Pohon jambu nih. Rabah pohon jambu lah. Bisa janda kan anak rabahnya atau nangkanya janda kan. Nah, itu karena kami sayang dengan para habaib, jadi kita goyoni sedikit-sedikit jalan. Allahumma firrahum tawil umurahum wasahi jasadahum wasabit imanahum wajib lahum rizqan kasiran. Amin ya rabbal alamin. Sebelah Habib Abdurrahman ada diri kada ben Habib Tarif kada Habib Abdurrahman Asegaf, Habib Hasan Al-Kaf. Nah dua ini sebenarnya beliau ini masih muda sebenarnya. Nah, masih muda sebenarnya. Oh, masih kawajar lagi jawab. Kita doakan. Habib Kadir lagi kita ketinggalan. Habib Kadir Al-Hafsi. Nah, yang aras ini ada aras ini bentuk polan di situ nah. Maka tidak mau dipindahkan juga kursinya, tidak mau dipindah, orang tidak mau dipindah juga. Nah, tetap alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan tetap sabit juga iman mereka. Kasih sayang Allah selalu beserta mereka dan kasih sayang Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru Aliansah yang datang hari ini, Guru Jenal Arifin, Guru Mulyadi, di hujan lebat ini alhamdulillah mereka masih bisa sampai hadir di sini. Abah Surya, Guru Suryan, siapa lagi tadi tuh? Gusti, Guru Enlik. Nah ini guru juga. Jadi mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan tambah berkah kepada mereka, meskipun tidak perlu belah tambah istri lah. Berkat saja, mudah-mudahan mereka dapat berkah, terkabul hajat-hajat mereka. Amin ya rabbal alamin. Ashabul Yamin, Ashabul Yamin dari itu adalah golongan kanan. Nah hadir juga lah, mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah. Tapi sudah didoakan dari iman. Cuma pakai bahasa Arab, jadi ya sebab paling mengerti boleh kada ya lah. Ya, mudah-mudahan karena doa itu tidak perlu mengerti kita. Yang penting kabul ya Habib dan Allah bisa menata keinginan kita. Insya Allah. Kelompok kanan adalah kelompok yang tidak mau masuk tarekat, tidak mau suluk. Maka kian-kian ini seberataan di sini ini masuk tarekat sebenarnya. Masuk tarekat sudah memahami ma'rifatullah. Kalau golongan yang johir tadi, apa? Seperti seorang Arab Badui datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin masuk surga. Oh ya, boleh. Daftar, silahkan daftar juga. Daftar. Saya sudah sholat 5 waktu, zakat saya tunaikan, pergi puasa tiap tahun saya kerjakan, haji bila mampu. Saya baca ada time, bisa lah masuk surga ya Rasulullah? Bisa ya Rasulullah. Oh, kalau begitu cukup aja saya Rasul dengan itu. Nah itu golongan karena mencukupkan dengan johir. Resikonya ada enggak? Resikonya enggak. Resikonya apa? Bisa masuk neraka dulu, baru masuk surga. Nah, karena pas-pasan. Paham nggak pas-pasan? Pas-pasan ini ngomongnya. Nah, pertimbangannya pas. Nah, ngomong-ngomongan ashabul. Tapi mereka sudah disebut ashabul yamin namanya.
waqafu ma'ad dalil, mereka bertahan dengan dalil. Apa yang ada dalil itu bang mereka ada dalilnya lah, ada dikerjakan mereka. Kalau tidak ada dalilnya tidak mereka kerjakan dalil yang jahil. Nah itu aja golongan kanan nih, termasuk sudah golongan kanan, tapi kelompok awam. Yang kita bicarakan adalah orang al-burhan walam yanhadu ila maqam syuhud wal ayat. Mereka yang tadi kelompok kanan ini tadi, mereka tidak tahu menahu tentang syuhud kepada Allah. Syuhud kepada Allah itu menyaksikan Allah. Allah itu Tuhan ya sudah. Nah, makanya kita dalam hidup bermasyarakat, dalam berkeluarga sesama kurbah muslim, sama-sama muslim, jangan berdebat. Ya, karena sudah ditentukan Allah siapa yang golongan kanan, siapa golongan kiri, dan siapa yang as-sabiqun, orang-orang terpilih, sudah ditentukan Allah. Dan tidak akan pernah sama pikiran kita dengan mereka. Tinggal kita tahu kondisi mereka, bagaimana mereka, dan kondisi kita bagaimana. Selesai. Nah, enak kita. Jadi RT kan, jadi lurah kan, jadi camat kan. Jangan berpikir satu otak aja, satu pikiran aja. Oh, berdebat terus seluruh masyarakat, ya sama kita semua, ya Pak. Tapi ada yang rahasia kita rahasia. Misalnya camat penyakit ambien juga dikesahkan oleh lurah misalnya, masyarakat sini lah. Camat tuh ada penyakit ambien misalnya, jangan dibongkar-bongkar. Itu namanya mengotak-atik aib orang. Ya Pak, nah jangan dievaluasi lah. Nah, jangan aib orang, yang penting orang muslim itu ditutup aib-aib mereka. Ya Pak, nah jangan diotak-atik aib mereka, jangan. Nah ini ajaran dari agama kita. Sudah, itu kelompok kanan. Oke, sudah selesai. Paham mengerti kita. Wa amma sabiqun faqad aqbalu Allahi mutawajjihina ilaihi talibinil wusuli ila ma'rifatihi wa hum fi dzalika ala qismain. Kelompok yang ketiga as-sabiqun itu ialah orang yang sudah hatinya menghadap Allah. Artinya orang yang sudah ingin mendekatkan diri kepada Allah. Nah, pas golongan ini. Nah, golongan ini semua ini sudah menghadap diri dengan Allah. Di mana itu di pintu babul ilahiyah, di pintu ketuhanan subhanahu. Mereka ini sudah ingin sampai kepada makrifat kepada Allah. Mereka sudah sampai dalam mengenal Allah, proses mengenal Allah, masuk di wilayah mengenal Allah. Kelompok ini ada dua bagian. Kelompok ini ada dua bagian jasa. Qasmu akbalu alallahi bimulatafati ihsanihi wa qiyaman bisyukri in'ami wa imtinanihi wa hum ahlu maqami syukri. Kelompok yang Allah berikan kepada mereka banyak kebaikan. Di antara kebaikan Allah kepada mereka adalah banyaknya rezeki dan nikmat kepada mereka. Ada di sini? Tidak ada. Sinilah 6 golongan kaya. Jadi mereka ini lumayan kaya lah, lumayan punya harta banyak. Nah, harta itu disadarinya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaganya lah bagaimana dia bersyukur, qiyaman bisyukri in'ami. Dia memelihara bagaimana kekayaannya selama ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang ini disebut dengan as-sabiqun. Tapi dia jadi bersyukur. Kalau kita bersedekah, jadi dia dengan bersyukur itu lalu dia pandai bersedekah. Tujuannya adalah tetap mendekati diri kepada Allah. Kalau kita begitu ada harta banyak bersedekah juga, tapi ada tujuan di hati, masuk surga, bukan mencari ridho ilahi. Nah, yang kita bicarakan ini adalah orang yang mencari ridho ilahi, orang yang ingin dekat dengan Allah, maka digunakannya fasilitas kekayaan yang diberikan Allah kepada dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, ini kelompok hebat juga.
Tapi niat kosong hatinya mencari Allah, mencapai ridho Allah, mendapat usul dari Allah, dekat dengan Allah. Wahum ahlu maqamis syukri, orang ini disebut dengan maqam ahli syukur. Nah, ahli syukur, ada kesini syukur namanya. Kalau mereka jadi wali, diangkat Allah jadi wali, walinya adalah wali syukur. Wali syukur, nah, abdu syukur namanya berarti. Abdu syukur, hambanya yang pandai bersyukur. Lah, sulitnya dia malah. Duitnya tidak ada, sulit dia makannya lah. Tapi belajar sedikit. Siapa tahu nanti di waktu beberapa waktu kemudian kita dikayakan Allah, langsung kita bisa mengamalkan ini, nyala. Abdu syukur berarti kita. Waqasmu san yang kedua, akbalun Allahi bisalasilil imtihani wa durubil balaya wal mihani wa hum ahlu maqamis sabri. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang dirantai Allah bisalasilil imtihan dengan berbagai ujian wa durubil balaya, kenanya bencana-bencana, walmihan, sehingga dia keadaannya tetap miskin. Ya, atau dengan kata lain dia kaya tapi musibah banyak benar namanya. Maka pun sudah pandai bersyukur, tapi musibah terus beruntun datang. Nah, akun mana biar akun yang pertama, akun yang kedua kan? Tapi itu terjadi sudah pada diri dia. Katakan aja ya. Bila pada diri dia sedikit musibah, yang banyak nikmat Allah, berarti golongan pertama berarti harus jadi orang pandai bersyukur. Bila kena ujian berarti ada dosa. Kalau kita ada dosa nih, tetap aja pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur di posisi kedua ini disebut dengan ahlu sabar. Orang golongan ahli sabar. Dalam keadaan berat, dalam keadaan bermacam-macam ujian, dia masih bisa pandai memahami tentang pemberian Allah sehingga dia sanggup diucapkan di hatinya, di jiwanya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu. Nah, Pak, ahlul maqamil awal akbalu alallahi tauhan wa ahlul maqam misani akbalu alallahi karhan. Mereka yang pertama dan kedua itu, kalau yang pertama, golongan pertama dari asal itu adalah orang yang taat dengan sukarela. Kalau yang kedua itu seolah-olah taatnya dengan terpaksa, seperti firman Tuhan, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Bagi Allah lah semesta alam ini bertasbih, bersujud kepada Allah langit dan bumi, tau'an wa karhan, baik dengan cara tunduk maupun dengan cara terpaksa. Itu maksudnya di sini. Tolong mau bisa sedikit dan ada waktu lagi. Sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, nikmatud dunya mutiyatul mu'min alaiha yablughul khaira wa biha yanzu minasyarri. Nikmat dunia itu kata Nabi seharusnya mutiyatul mu'min, jadi kendaraan orang mukmin. Yablughul khaira, yang kendaraan itu menyampaikannya untuk mendapatkan kebaikan dari Allah. Wa biha yanzu minasyarri, dan melepaskan dia daripada sengatan keburukan. Maksudnya jadi Nabi, orang mukmin yang pintar itu, yang bagus itu ialah orang yang bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan Allah pada dirinya. Ada punya kendaraan, ada mobil, digunakannya untuk kebaikan dan melepaskannya daripada keburukan. Nah, Pak Lu harus mendengar ini loh, lagi nanti kalau aku punya kendaraan, nanti aku sering datang ke pengajian ya. Wah, kenapa lu? Jalan kaki ini gimana? Nggak ada kendaraan. Sudah diberi Tuhan kendaraan, Pak Lu.
Tidak juga ke pengajian. Tidak turun juga. Kalinya Bim, kenapa dia terlalu tidak ke pengajian? Di Palu kendaraan ini ada masalah kalau pas hujan nggak bisa pakai pengajian. Tapi pakai jas hujan dia terlalu bisa jalan jas hujan. Jas hujan masih terasa basah, nggak enak duduk di pengajian kalau masih ada basah di rumah. Kita mobil dikasih pulang pakai mobil, tidak juga ke pengajian. Kenapa aja tuh anak tidak ke pengajian? Tadi tersinggah di orang jualan pentol. Ada perempuan cantik sama buat dialog percakapan asik di situ, pakai pengajian ya. Nah, fasilitas itu seharusnya menjadikan dia dekat dengan Allah, tapi justru menjadikan dia jauh dengan Allah. Itu masalahnya, jelas. Nah, itu fasilitas material. Nah, gimana kita bersyukur? Nanti bila dapat kendaraan, dapat mobil, makin mudah aku ke pengajian. Nah, ya kan, kayak itu saja. Kalau suki bukan, mau tidak suki juga kan mau terpakai itu tadi itu. Pakai itu Bang Jawab sudah. Kejadiannya, udah paham lah. Nah, karena itu kaya dan miskin bukan persoalan bagi Allah. Allah tetap melihat qasad hati hambanya, baik yang golongan pertama maupun golongan kedua. Bagi Allah sama saja. Siapakah di antara mereka yang qasad hatinya tetap ingin qurba kepada Allah? Suatu hari dikisahkan oleh Syekh Ajibah, kana rajulun bil maghrib minaz zahidina fid dunya wa min ahlil jaddi wal ijad. Ada seorang guru besar di daerah Maghrib, daerah barat, daerah Maghrib, arah ke Hafsah, arah ke Sultan, arah timur, tapi ke barat. Seorang guru besar. Pekerjaan guru ini biasa aja lah, pekerjaan seperti hari-hari biasa lah. Ada rezeki dia bersedekah, begitu. Dan beliau punya banyak murid. Lalu guru ini mengisahkan, saya punya saudara, seorang aulia Allah. Bahasa Banjarnya, aku punya wali, punya lingsanak, tapi dia adalah seorang aulia Allah. Ya kak, jadi muridnya ini terasa dan gembira, pinginnya melihat kayak masih itu wali. Suatu saat Sidin ada rezeki, si guru ini dari dia Sidin, kamu datang ke sana, ada rezeki dari Allah, sudah dikasih guru ngasih yang beri. Lalu beberapa muridnya ini berangkatlah menuju ke tempat disanakan wali tadi. Alamatnya di mana, bloknya di mana, RT mana ketemu. Terkejutlah para muridnya. Kenapa? Rumah yang disebut saudara beliau itu kayak istana Wibai. Bukan rumah gubuk, disangka rumah gubuk. Makanya di Bunyamin Wibai. Besar sekali deh rumahnya. Wah, di Bunyamin ya baru kali didatangi. Apa nih guru nih? Jadi bagi muridnya itu kayak apa kita masuk kita. Kadang kalau lain nih, cek dulu catatan dicek. Kayaknya benar ya, sudah siapa lagi? Ditanya orang kanan kiri 7 orang, tukang rumahnya saya aja tuh orang. Apa sih sebenarnya? Sebelumnya nanti gimana? Penyebutnya? Ini kayak rumah gubernur orang nih. Kalau rumah presiden nggak jalan mereka, bingung. Akhirnya ringkas kisah ditunggu mereka lah. Di depan pagar aja berani luar. Udah datang mobil. Kalau sekarang mobil, kalau dulu udah juga. Udah kita apa cara ada pembantunya tanya benar tunggu aja nunggu lama nunggu kopi keluar bisa rumah mewah kayak kopi keluar macam-macamnya buah-buahan keluar kopi ada tapi kopi dulu hidangan aja bang di sini bisa. Maka setelah itu Syekh itu kan keluar. Falamma raja'at ila syekhi qala. Di waktu itu tuh kelihatan terjadi dialog di antara mereka. Berkatalah Syekh itu kepada, benarkah engkau, berkata murid itu, benarkah? Iya betul saya itu. Saya mau berpesan, kata Syekh itu, untuk guru kamu.
Apa ujar pesan sidin itu? Anak pesan sidin lah bacaannya. Ujar saya itu tadi itu, kam istighaluka bidunya wa ila kam ikbaluka alaiha wa ila mata la tanqata'u rukbatuka fiha. Pesannya apa? Sampaikan kawan guru engkau, kapan engkau berhenti dari kesibukan dunia, kapan engkau menghadap Tuhanmu untuk bersungguh-sungguh suka dengan duniamu. Bingung muridnya, mau pesannya ngerinya, guru kami ini miskin, tapi pesannya seolah-olah guru kami ini orang kaya, paham lah? Padahal mau guru kamu nah, potong hatimu untuk cinta dunia. Ya Habib, loba-lobamu di dunia potong. Kapan hatimu menghadap Tuhan? Itu aja pesannya, itu pesannya, sampaikan ya. Terus pesan yang lain terserah kamu aja. Guru kita itu pesan kamu melihat keadaanku kayaknya terserah aja, pesanakan aja. Cuma itu yang pokok. Udah kembalilah murid itu kepada si guru tadi, dikisahkan. Apa aja guru tadi itu kan mau kisahnya? Nggak ada yang beraninya murid-muridnya nih, satu pun tidak berani ngomong. Kenapa? Karena menyinggung guru. Nggak berani. Apa akhirnya karena tidak mungkin dia pasti ada pesan denganku. Lalu akhirnya salah seorang murid tentu berkata, benar, na'am, qala faman ladzina qala laka sidin, ada mengatakan sesuatu kepada kami, kepada engkau. Lalu dikisahkanlah, dicap itu. Apa yang terjadi? Qala, berkatalah gurunya tadi. Pabaqwa tawilan, dia pun terseduh-seduh dan menangis sepanjang-panjang waktu. Nangis ini mengenal kata-kata itu. Sodaka aki pula, ujar habis menangis itu sidin, benarlah saudaraku si ibu pulang. Wa ghuslullah qalbahu minad dunya wa ja'alaha fi yadihi wa ala zahirahu wa ana aqadha min yadi wali ilaiha ghuslullah baqaya at-tala. Apa betul saudaraku tuh mengatakan, ya Allah, di sini terlihat aja dia kaya, tapi hatinya bermandikan dengan air mandi Allah Subhanahu. Hatinya bersih hanya demi untuk bertawajuh, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kayak sedangkan aku yang miskin ini masih berloba-loba sibuk dengan dunia karena ada rasa cinta dengan dunia. Aku masih mencari dunia. Nah, ya Pak, berdakwah aku keliling ke sana kemari, tapi masih ada pikiran dunia. Ya Pak, sana kemari supaya terkenal misalnya, supaya dilihat orang, supaya dipandang bagus. Itu bang dunia kok. Seharusnya kurbah kepada Allah itu hanya semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, tahunya yang di ujung sana sama yang sini bilang hebat yang kaya tadi, nah hebat yang kaya tapi hatinya kepada Allah. Mudah mungkin jadi nang kedua kan nang kaya tadi itu kan nang sakit tadi itu kayak itu. Mudah jadi nang kaya tadi lah. Pindah banyak ke situ bang. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan ada faedah bagi kita, menjadi pertimbangan bagi kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.